Suasana di sebuah permukiman sementara para pekerja bangunan di kawasan Selangor mulai ramai begitu masuk jam 7 petang awal Juli lalu. Sebagian besar dari pekerja asal Indonesia dan Bangladesh ini baru pulang dari tempat kerjanya. Mereka perlu bergegas untuk mandi dan mempersiapkan diri karena maghrib akan datang. Yang mereka persiapkan adalah bersembunyi di hutan-hutan sawit. Nidin adalah salah satunya. Pekerja asal Sampang, Madura ini berstatus kosong alias tidak berdokumen selama 3 tahun terakhir bekerja di Malaysia. Ayah satu anak ini mengaku terpaksa tidak mengikuti program rehiring atau mempekerjakan kembali dari pemerintah Malaysia karena tidak memiliki uang cukup. Jikapun ada tabungan, Nidin memilih untuk mengirimkan ke keluarganya di kampung. Sementara majikannya sendiri tidak mau membantu kesulitan yang dialaminya. Saya sekarang kainan lah. Terus macam mana gitu. Mau tidur dekat rumah nggak senang lah. Takut ada operasi, betul-betul ada operasi. Terus tidur dekat hutan lah. Mudah-mudahan itu kalau dekat hutan, mudah-mudahan selamat deh dari operasi. Keprihatinan Nidin dirasakan juga oleh pekerja ilegal lainnya. Di permukiman ini saja menurut pengakuan warga sekitar 10 hingga 20% yang berstatus legal, sedangkan sisanya bekerja ilegal. Alasannya, selain tidak punya cukup uang, para pekerja juga mengaku kapok mengikuti program pemutihan dari pemerintah Malaysia. Sebab mereka kerap menjadi korban penipuan agen-agen yang mengurus izin kerja pada program-program terdahulu. Nilai kerugiannya pun bisa mencapai belasan juta rupiah untuk satu pekerja. Ironisnya, sampai sekarang para pelakunya masih buron. Itu sebabnya kabur ke hutan-hutan adalah salah satu solusi sementara para pekerja untuk bertahan hidup di Malaysia. Mereka yakin operasi akan mereda dalam beberapa bulan ke depan. Keyakinan ini didasarkan atas pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya. Lokasi hutan yang didatangi relatif tidak jauh dari pemukiman. Untuk berlindung, mereka telah membangun gubuk-gubuk kecil di dalamnya. Jumlahnya bisa mencapai 10 buah. Hal serupa juga dilakukan di kawasan hutan sawit lainnya yang dipandang aman untuk bersembunyi. Hidup di hutan sungguh jauh dari kata nyaman. Satu gubuk bisa dihuni 10 hingga 15 orang. Anak-anak dan perempuan ditempatkan di gubuk khusus yang memiliki jaring anti nyamuk. Ini semua nih sampai dalam. Banyak dalam nih banyak. Maklum, musuh besar mereka adalah nyamuk dan terkadang ular kobra. Itu sebabnya ide kabur ke hutan ini tidak diikuti sebagian warga. Sementara satu-satunya alat penerangan di dalam gubuk adalah lilin. Akibat hidup tidak nyaman serta selalu dilanda was-was seperti ini, sejumlah pekerja menyatakan ingin pulang ke Indonesia. Mereka mengaku sanggup membayar denda serta administrasi program pemulangan sukarela sebesar 900 ringgit atau sekitar 2,7 juta rupiah. Hanya saja, untuk membeli tiket pesawat ke tanah air, mereka mengaku tidak sanggup. Harganya terlalu mahal. Mereka berharap pemerintah Indonesia bisa memberikan solusinya. Kondisi kerja di Malaysia sendiri saat ini sudah seperti ini, tidak nyaman, dan juga mereka merasa dikejar-kejar oleh operasi imigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia belakangan ini. Kondisi ini menuntut para warga negara Indonesia ingin pulang, namun meminta pemerintah Indonesia untuk menyiapkan sejumlah kapal terbang maupun kapal perang yang bisa membawa mereka pulang ke Indonesia secara gratis. Dari Selangor, Malaysia, Dodi Kusmaedi, TV One mengabarkan.